Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023 adalah peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Agnes lahir di Roma pada tahun 291. Kecantikannya membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya dan melamarnya. Tapi Agnes telah berjanji untuk tetap perawan dan setia kepada Yesus yang mencintainya. Karena frustasi terhadap penolakan Agnes atas lamaran mereka, para pemuda tersebut mengadukannya ke pengadilan dengan mengungkapkan identitasnya sebagai orang Kristen. Di pengadilan ia ditakut-takuti, diancam dengan hukuman mati, dan dipaksa untuk membawakan korban kepada dewa. Tetapi Agnes tidak gentar sedikit pun menghadapi semua ancaman dan siksaan itu. Ia menolak semua tuduhan terhadapnya dan mempertahankan kemurniannya. Baginya, Kristus adalah segalanya dan yakin bahwa Kristus menyertai dan menjaga dirinya. Pada tahun 304, Agnes dibunuh dengan pedang. Kepalanya dipenggal karena tidak ada jalan lain untuk menaklukkannya. Jenazahnya dikebumikan di jalan Nomentana, kemudian di atasnya didirikan sebuah gereja untuk menghormatinya. Agnes dilukiskan sedang mendekap seekor anak domba, lambang kemurnian, dan memegang daun palem sebagai lambang kebebasan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 9, ayat 2-3, dilanjutkan dengan ayat 11-14. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab
jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak, berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bangunlah kesetiaan pada Allah. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Ia datang bukan untuk mencari kesibukan, tetapi mau tinggal di dunia untuk menyelamatkannya. Sikap ini dilakukan berdasarkan keputusan Allah Tritunggal. Manusia pada awalnya setia pada Tuhan dan gampang dibimbing melalui pelbagai aktivitas yang menyenangkan dari orang yang setia pada Allah. Dalam perkembangannya, manusia dipengaruhi oleh pelbagai perilaku hidup sesamanya. Tanpa sikap kritis, manusia gampang mengikuti cara hidup orang yang tak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia mengikuti naluri sendiri. Syukurlah bahwa masih ada orang yang taat pada rancangan Allah. Banyak orang suka berkorban demi kesejahteraan sesama. Mereka suka mendoakan, bahkan melayani hingga tuntas semua rencana. Banyak keluarga dikunjungi dan diberi bantuan bila mengalami masalah hidup. Orang susah dan menderita dibantu untuk keluar dari tekanan ekonomi. Orang sakit dikunjungi dan diberi pertolongan. Semua ini dilakukan dengan berpatokan pada gaya hidup Yesus. Mereka mau meneladani Yesus yang siap melayani. Yesus sendiri selalu berjalan berkeliling dari desa ke kota sambil berbuat baik. Pola hidup ini diteladani oleh para murid. Sayang sekali, banyak orang tidak mengenal dengan baik pribadi Yesus dan karena itu suka menentangnya. Keluarganya juga mau mengambil dia karena mengira ia tidak waras lagi.
Saudara-saudariku terkasih, rencana Allah untuk dunia ini tak diketahui orang lain. Manusia sibuk dengan dirinya dan buta melihat ke depan rencana Allah. Di sini manusia diminta untuk membuka hati dan percaya kepada Yesus. Dialog terbuka dengan Yesus dan mendengarkan firman-Nya serta kemauan baik mempraktekkan pengajarannya akan membuat manusia mengerti benar tujuan hidup sesudah kematian. Maka kita manusia harus mengoreksi diri. Bila mau selamat, kita mesti setia kepada Allah dan mengikuti kehendak-Nya. Kita mesti setia mempraktekkan Injil dalam hidup dan membangun keluarga yang setia pada imannya. Kita pun perlu berani menolak godaan setan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Semoga demikian. Amin.